Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali kita dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Bahkan sepanjang hari ini kita boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya mau ajak saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau naikkan sedikit pujian bagi Tuhan Allah kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkat berlimpah dalam hidup kita. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, Yesusku, Engkau baik bagiku, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, yang sudah menyertai kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari ini. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, kebersamaan dengan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau bersama-sama, oh Tuhan, menikmati firman-Mu. Kiranya Engkau Allah berikan kami telinga seorang murid, untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan bahkan kami boleh menjadi firman yang hidup dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi garam dan terang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirman Tuhan, kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini saya mau ajak
mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk belajar satu perikop firman Tuhan di dalam Filipi 2. Filipi 2, saya bacakan firman Tuhan ini di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan demikian, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini kita mau belajar firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Ini satu firman Tuhan yang sangat menarik untuk mengajari kita, untuk menyadari kita bahwa kalau Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, itu berbicara dia taat untuk siapa? Dia mau taat untuk menjalankan misi yang Allah Bapa berikan kepada dia, yaitu misi keselamatan untuk manusia, untuk umat manusia yang ada di dunia ini, yang ada di atas bumi ini. Oleh sebab itu kita bersyukur dan kita punya Allah, Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Dia mau taat menjalankan semua apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Satu-satunya cara melalui penebusan darah Yesus dengan mati di atas kayu salib bagi kita. Bagaimana caranya dia bisa taat kepada Allah Bapa untuk melakukan semua perintah yang Allah Bapa perintahkan padanya untuk menjalankan misi keselamatan bagi umat manusia. Seringkali kita manusia, seringkali kita anak-anak Tuhan, kita seringkali tidak taat, ya, kita seringkali tidak taat, ya, untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Seringkali kita pengen semuanya baik, ya, seringkali kita pengen semuanya diberkati. Tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tuhan mau kita taat. Ya, taat itu berbicara bahwa orang yang taat, orang itu mau merendahkan diri, orang itu mau merendahkan hati, sebagaimana Tuhan Yesus mau merendahkan hati, merendahkan dirinya dengan taat, dan taat dengan mati di atas kayu salib. Itu untuk orang lain. Siapa kita? Tuhan Yesus tidak mengenal kita, tapi dia mau taat, membela kita, taat, menebus kita, taat untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kita dari pagi hari ini, mari
kita juga mau belajar taat untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup kita, ya. Taat kepada Tuhan Allah kita, taat kepada suami, taat kepada istri, ya, taat kepada pekerjaan, taat kepada pimpinan kita, taat kepada pemerintahan kita. Apalagi sekarang ini, coba kalau kita lihat, ada banyak orang tidak taat, ya. Mereka masih keluyuran, mereka masih ke sana ke sini, tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan pesan melalui pemerintahan kita. Ada instruksi bahwa semua harus isolasi diri di dalam rumah kita masing-masing, ya, supaya semua wabah virus corona ini boleh diselesaikan dengan baik, boleh lewat dengan baik. Yang oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih, kita mau hidup taat di hadapan Tuhan. Memang seringkali kita katakan bahwa kita sudah taat, ya, kita sudah taat, tapi Tuhan mau ajarkan kita untuk kita lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Saya bacakan 1 Tesalonika 4. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, saudaraku yang terkasih, kita sudah taat, tapi Tuhan mau, mari kita melakukan, kita mau lebih taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita melakukan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih taat lagi, ya, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan Allah kita, ya. Seringkali kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi firman Tuhan ajarkan kita, mari kita mau belajar memikirkan orang lain, ya, memikirkan orang lain, ya. Taat untuk memikirkan orang lain itu lebih penting. Percayalah bahwa Allah kita tahu apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan. Firman Tuhan katakan, apa yang menjadi persekutuan kita dengan Tuhan, hidup kita tidak akan pernah sia-sia, ya. Hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Ada upah, ada janji Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh belajar banyak di dalam Alkitab. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka hidup taat kepada Tuhan Allahnya, ya. Umpamanya seperti Abraham, di mana Tuhan manggil dia untuk keluar dari kampung halamannya. Dia tidak tahu Tuhan panggil dia kemana, tapi dia mau taat, ya. Dia mau setia kepada Tuhan Allahnya, ya. Dan apa yang terjadi, apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang telah Tuhan kerjakan melalui Abraham, dia menjadi bapak yang beriman, bapak yang menjadi satu contoh, ya, menjadi satu contoh yang baik bagi Ishak dan Yakub. Semuanya baik. Saudaraku yang terkasih, mari kita mau belajar taat kepada Allah, taat kepada pimpinan, taat kepada pemerintah kita, supaya semua boleh berjalan dengan baik, semua boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan memberkati kita pada siang hari ini, dan mari saya mau ajak kita tetap setia dan taat untuk melakukan apa yang sudah kita pelajari di dalam hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua jemaat GPPK Palem, jemaat jam 10 maupun jemaat yang jam 5 sore. Tuhan, Engkau memberkati kami yang sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai pengurus-pengurus, sebagai jemaat Tuhan yang ada di GPPK Palem. Tuhan, Engkau memberkati kami semua di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam pendidikan anak-anak, di dalam pelayanan kami,
Di dalam semua aspek kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang yang terjangkit virus corona. Saat ini kami berdoa dan kami percaya Engkau Allah hampiri mereka, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka, kuasa bilur-Mu bekerja, dan mereka boleh menjadi sembuh. Dan kami berdoa untuk pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden kami, dengan seluruh kabinet menteri, dengan semua yang terlibat di dalam pekerjaan pemerintahan ini Tuhan. Engkau Allah menyertai mereka, kuasa ilahi menyertai mereka, hikmat Tuhan menyertai mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk dokter, rumah sakit, semua sarana, suster, alat medis Tuhan, juga obat-obatan yang dipakai untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang terjangkit virus corona. Dalam nama Yesus kami percaya berkat-Mu, penyertaan-Mu akan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena kami percaya Engkaulah sumber penghiburan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber penyembuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, dan kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang dan selamat berhari Minggu.